Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja sih dalam standar mutu pendidikan ini? Nah, yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan, di mana yang sering disebut oleh masyarakat itu adalah dengan sebutan SKL, di mana apa yang harus dimiliki siswa atau peserta didik setelah lulus, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Lalu masuk kepada standar isi, di mana standar isi ini adalah materi atau kurikulum yang diajarkan oleh pengajar. Nah, masuk kepada standar proses, di mana standar proses ini adalah cara pembelajaran berlangsung seperti metode, strategi, dan juga interaksi. Nah, masuk kepada standar pendidik dan tenaga kependidikan, di mana biasanya itu kualifikasi dan juga kompetensi guru serta juga staf sekolah. Lalu masuk kepada standar sarana dan juga prasarana, di mana fasilitas belajar seperti ruang kelas, laboratorium, dan juga perpustakaan. Lalu masuk kepada standar pengelolaan, di mana standar pengelolaan ini yaitu sistem manajemen sekolah agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Lalu masuk kepada standar pembiayaan, di mana yaitu berupa dana pendidikan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Lalu masuk kepada standar penilaian dan juga pendidikan, di mana di sini ini mengukur hasil belajar siswa seperti tes, ujian, dan sebagainya. Lalu masuk kepada kasusnya, di mana lembaga pendidik masyarakat ini yaitu Bumi Makmur yang berlokasi di sebuah desa terpencil di Kabupaten Pegunungan Papua, yang didirikan pada tahun 2017 oleh seorang mantan guru sekolah dasar yang kembali ke kampung halamannya, yang sebelumnya dia itu bisa dibilang kayak merantau gitu. Nah, setelah dia merantau, terus dia kembali ke desanya lagi setelah dia pensiun itu. Nah, dia mendirikan lembaga ini sebagai respon terhadap minimnya akses pendidikan bagi masyarakat desa yang sebagian besar hidup dari bertani dan juga berkebun. Nah, dengan juga kondisi geografis yang sulit, dengan jalan yang rusak dan juga keterbatasan transportasi. Nah, itu tuh menjadi hambatan utama bagi anak-anak dan orang dewasa untuk mengakses pendidikan formal di kota. Nah, selain itu keterbatasan tenaga pengajarnya berkualitas dan fasilitas pendidikan yang memadai di wilayah tersebut. Nah, semakin memarahnya kesenjangan pendidikan yang ada. Nah, lembaga ini beroperasi di sebuah bangunan sederhana yang merupakan rumah adat setempat yang direnovasi untuk fungsi pendidikan. Nah, bangunan ini terletak di tengah-tengah perkampungan sehingga mudah diakses oleh warga setempat. Fasilitas yang tersedia sangat terbatas, meliputi ruang belajar utama yang juga berfungsi sebagai ruang pertemuan, perpustakaan keliling yang koleksi bukunya disimpan di dalam kotak-kotak kayu. Nah, sebuah kebun demonstrasi yang digunakan sebagai tempat praktik pelatihan pertanian. Nah, seluruh kegiatan di lembaga ini dikelola oleh pendiri bersama dengan beberapa relawan di kalangan pemuda desa yang telah menyelesaikan pendidikan menengah. Nah, meskipun banyak nih keterbatasan dari pendidikan yang ada di desa tersebut, masyarakat setempat itu berupaya menerapkan standar mutu yang dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Nah, standar pertama itu yang diterapkan adalah standar relevansi, di mana kurikulum dengan kebutuhan dan konteks lokal. Nah, standar yang kedua itu adalah standar kehadiran dan juga partisipasi aktif peserta. Nah, yang ketiga itu ada standar pemantauan dan juga evaluasi pembelajaran yang sederhana namun efektif. Lembaga ini tidak memiliki prinsip bahwa pendidikan masyarakat tidak boleh mengikis identitas dan juga nilai-nilai lokal, melainkan harus memperkuat dan juga mengembangkan. Nah, oleh karena itu dalam setiap program selalu ada ruang untuk berbagi pengetahuan dan juga praktik tradisional masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan pengetahuan dan juga keterampilan baru yang diajarkan.
Nah, dengan banyaknya keterbatasan yang ada pada desa tersebut tidak mengurangi semangat masyarakat. Nah, dengan pendidikan masyarakat ini sebagai bagian dari jalur pendidikan nonformal memiliki peran strategis dalam pemerataan akses pendidikan dan juga pemberdayaan warga. Pendidikan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal terbukti mampu meningkatkan literasi, keterampilan ekonomi, dan juga kesadaran masyarakat yang akan pentingnya pendidikan.